3 menyinggung gitu ya. Nah, sang garisnya miring. Misalnya gini. 3x tambah 4y sama dengan, katakanlah sama dengan berapa? Sama dengan, saya ambil angkanya yang gampang 8. Nah, berarti jawabannya gini anak. X min 2 kuadrat, Y min 3 kuadrat. Nah, jari-jarinya itu tanda mutlak 3 kali 2, 4 kali 3 minus 8 dibagi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Di tanda mutlak gitu. Ya, jadi garisnya kalian langsung pakai, terus langsung substitusi titiknya. 2,3 gitu. Dan jawabannya kalian tinggal hitung 6 tambah 12 min 8 dibagi 5 dikuadratin gitu. Jadi jawabannya di sini ini 18 jadi 10 dibagi 5 dikuadratkan. Jadi hasilnya 2 kuadrat gitu. Sisanya nanti kalian tinggal memfaktorkan ini gitu ya. Jadi kalau ada persamaan lingkaran, eh, kemungkinannya soal ini. Ya yang paling susah tentu saja yang ini karena garisnya miring gitu ya. Jadi kalau ada persamaan lingkaran ada dua, ya mungkin bisa jadi nambahan karena kan ini jumlah soalnya saya nggak tahu besok. Kalau ternyata 25 ada kemungkinan nambah gitu. Tapi kalau enggak ya berarti 20. Minimalnya 20, maksimalnya mungkin 25 gitu. Jadi kalau dilihat tadi standarnya sih kayaknya 25 ya. Jadi mungkin sekitar 2 menitan lah gitu ya. Kalau UTBK 1 menit lebih pendek lagi gitu ya. Jadi anak nanti ingat ya persamaan lingkaran ada berapa kemungkinan yang keluar yang ini. Nah, kemudian variasi soalnya adalah gini. Coba kita coba. Nah, sang coba kita nomor 3. Nah, variasi soalnya misalnya gini. Tentukan. Misalnya soalnya agak susah nih. Persamaan lingkaran pusatnya 2,7, pusatnya nggak dikasih tahu. Ya, pusatnya nggak dikasih tahu persamaan lingkaran melalui titik A 2,8 dan B. Misalnya min 4,12 gitu. Misalnya ditanya tentukan persamaan lingkaran melalui titik A, titik B jika A, B adalah diameter lingkaran. Nah, ini sudah mulai tidak secepat mengerjakan soal tadi. Jadi mungkin dari tadi pagi juga saya lihat soalnya ada soal-soal yang tidak 1 langkah mungkin ya, ada yang 2 langkah gitu. Malah ada beberapa soal yang masuk ke 3 langkah. Nah di soal ini anak ada lingkaran gitu ya. Nah kita dikasih tahu diameternya. Ini titik A, ini titik B gitu. Jadi di soal ini jauh lebih susah dibanding yang tadi karena step berikutnya kita harus nyari pusat gitu. Ya, nyari pusat gitu. Nah, nyari pusat berarti di tengah-tengah. Berarti ada di sini gitu. Oke? Nyari pusatnya dulu dan harus nyari jari-jari gitu. Nggak kayak yang tadi kan infonya lebih cepat gitu. Nah, kalau yang ini kalian harus ngitung dulu pusat. Nah, ngitung pusat karena ini di tengah-tengah, berarti pusatnya tinggal ditambahin min 4 tambah 2 dibagi 2, koma 8 tambah 12 dibagi 2 gitu. Jadi dapat min 1,10 gitu. Nah, pusatnya dapat gitu. Ya. Jadi intinya nyari persamaan lingkaran itu adalah nyari pusat dulu gitu. Kalau soalnya gampang, pusatnya udah dikasih tahu. Kalau pusatnya tidak ada, berarti harus dicari dulu gitu. Nah, karena pusatnya sudah tahu, berarti persamaannya kamu tinggal tulis x plus 1 kuadrat ditambah y min 10 kuadrat sama dengan r kuadrat gitu. Nah, untuk mencari r-nya, nah kayak tadi melalui titik kan. Nah, ini kita kembali ke kasus yang kayak pertama. Melalui pilih aja 2,8 boleh. Jadi di sini x tambah 1 kuadrat, y min 10 kuadrat, 2-nya masuk ke sini. 2 tambah 1 kuadrat, 8 min 10 kuadrat. Jadi jawabannya 9 ditambah 4. Gitu. Nah,
Jawabannya kalau kita buka X kuadrat plus 2X plus 1, Y kuadrat min 20Y plus 100. Dan jawabannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 20Y, ini 101 dikurangin 13. Gitu. Jadi kita dapat jawaban akhirnya persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2X min 20Y 101 dikurangi 13. Jadi dapat 88. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau ditanya persamaan lingkaran, dikasih tahu diameternya, kalian bisa gunakan rumus ini. Jadi memang tidak secepat soal yang di atas, yang perkabahan ini udah naik levelnya. Ya. Jadi ini takutnya besok soalnya naik level gitu ya. Ya soalnya lingkaran ini bisa keluar gitu. Nah, terus yang kedua adalah memang kalau ini kita kerjakan, sebetulnya bisa pakai cara yang kedua. Jadi kalau misalnya nanti dikasih tahu diameter, jawabannya tuh kamu bisa tulis jadi gini. X plus 2, X min 4, X plus 4. Jadi dilihat titik pusat, titik ujungnya. Ini ditambah Y min 8, Y min 12 sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya. Gitu, ya. Kalau yang ini memang secara step lebih panjang, memang gini langkahnya. Tapi ada cara yang lebih simpel, yaitu dengan menggunakan cara ini. Gitu ya. Jadi kamu tinggal kurangin X min 2, X min 2, ini 2, ini min 4 jadi plus ini. Terus 8 dengan 12. Jadi Y min 12 dengan Y min 8 sama dengan 0. Dan ini kalau dikalikan, hasilnya X kuadrat plus 2X min 8, Y kuadrat min 20Y, itu ya. 20Y kemudian 20Y ditambah min 8 ditambah 96. Nah, jawabannya memang jadi lebih cepat ya. Y kuadrat plus 2X min 20Y plus 88. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau ketemu soal, bener ya, 88. Min 8, min 96, min 80 harusnya. Tar, ada yang salah gitu nggak? Coba X min 12. Ron ada yang salah gitu nggak, Ron? Ngerti nggak? Cara yang cepatnya ngerti nggak? Atau tadi ada yang salah? Cara cepatnya ngerti, Pak. Tinggal dikurangi, dibalik aja itunya. Nggak banyak. X-nya dikurangin 2 jadi itu. Balik gitu. Tar dulu. Tapi kenapa jawabannya ada yang beda? Ada yang salah ya, Ron? Tar dulu. Kenapa jawabannya harusnya sama? Itu min 8 sama min 8 jadi min 16. Min 16 dikurangin 96 jadi Yang 8. mana? Itu min 8 min 8 Oh iya. ya. Min 8-nya sekali ya. Betul. Nah, sekali. Betul. Soalnya kan dikalikin min 8, ini 96. Nah, makanya jawabannya sama. Ya. Jadi jawabannya sama. Oke, Sultan. Thank you. Oke, ini ya. Jadi anak kalau misalnya nanti dikasih tahu diameternya, ini variasi soalnya, dan ini pernah keluar juga. Mungkin ini lebih panjang langkahnya dibanding yang tadi. Jadi 2 langkah lah. Gitu ya. Kalau yang tadi kan stepnya 1. Ya kalau pakai cara cepat ya tetap 1 langkah. Karena ngerjainnya bisa lebih cepat pakai ini. Gitu. Ya. Oke, ini nomor 2 lingkaran. Nah, terus yang kedua nah, variasi soalnya. Yang ketiga itu adalah tentang tentukan PGS. Nah, ini tentang PGS nih. Pada lingkaran. Nah, nanti kasusnya anak ada 2. Satu nanti dikasih tahu titik gitu ya. Jadi ada sebagai lingkaran. Jadi nanti kasusnya 2. Satu dikasih tahu titik, yang kedua dikasih tahu garis. Jadi kasusnya cuma 2. Tentukan PGS pada lingkaran, titik dengan garis gitu. Misalnya contoh gini. Tentukan PGS pada lingkaran. Misalnya gini. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan misalnya di titik katakanlah 3,4 sama dengan 13 gitu. Ya. Misalnya ini soal nomor 4. Nah, tentang PGS nih. Kasus yang pertama adalah ada lingkaran terus ada titik.
Nah, kalau misalnya ketemu soal ini, anak gini. Berarti ini ada lingkaran. Nah, titiknya 3,4. Jadi cek dulu titiknya. Masukkan ke sini 3 min 1 kuadrat ditambah 4 min 2 kuadrat sama dengan ini jadi apa nih? 4 ditambah 4. Oh, ini 8 dulu anak, jangan 13. 8, sorry, ini 8. Nah, 8. Itu ya. Jadi titiknya begitu dimasukkan cocok gitu. Jadi dapat 4 tambah 4 sama dengan 4 tambah 4. Berarti titiknya pada gitu ya. Jadi titiknya 3,4. Nah, untuk nyari PGS-nya berarti garis singgungnya ini. Ya. Nah, untuk nyari PGS-nya kalian tulis gini ya. PGS-nya Y min 4 M X min 3 gitu. Ya. Nah, ini ada titiknya. Titiknya itu 1,2 pusatnya. Ya, kan ada pusat tuh 1,2. Nah, berarti kita cari dulu gradien yang ini. Delta Y dibagi delta X. 4 min 2, 3 min 1. 2 bagi 2, 1. Gitu. Nah, karena gradien ini dengan ini saling tegak lurus, katakanlah ini namanya M1, ini M1. Nah, yang kita cari itu M2. Nah, M1 kali M2-nya min 1. Makanya 1 kali M2 sama dengan min 1. Makanya M2-nya min 1. Nah, min 1 lah yang dimasukkan ke sini. Gitu ya. Jadi Y min 4, min 1 kali X min 3. Gitu. Jadi kita dapat Y min 4, min X plus 3 atau Y sama dengan min X plus 7. Ini jawabannya. Gitu ya. Jadi kalau ketemu persamaan garis singgung, dikasih tahu titik. Nah, cara jawabnya bisa gunakan rumus ini. Gitu. Ya. Eh, Oke. Nah, tapi bisa pakai cara cepat juga sih anak. Kalau matlan tuh seperti yang saya bahas anak banyak cara cepatnya. Ya cuman kalau nggak tahu memang stepnya jadi panjang gitu. Nah, cara yang kedua anak bisa pakai gini. Kalau kamu mau 3 min 1, X min 1, 4 min 2, Y min 2, sama dengan 8. Itu ya. Jadi kamu boleh pakai rumus ini. 3 min 1, 4 min 2. Jadi kamu langsung masukkan ke titiknya. Gitu. Dan ini jawabannya coba kita cek. 2 kali X min 1 tambah 2 kali Y min 2 sama dengan 8. Nah, nanti dibagi 2 jadi 4. Jadi X min 1 plus Y min 2 sama dengan 4. Jadi X tambah Y sama dengan 7. Atau Y sama dengan min X plus 7. Nah, nanti jawabannya sama dengan ini. Gitu. Ya. Jadi cara kedua, boleh nih. Alternatifnya kamu pakai rumus ini. Jadi titiknya kalian substitusi ke sini. Terus jadi bentuknya ini. Masukkan sini jadi bentuknya ini. Gitu. Dan itu persamaan garis singgung di titik. Ya, tapi harus diingat-ingat caranya. Bahkan ngerti nggak? Pakai cara cepat atau cara biasa? Ngerti banget, Pak. Cep. Oke, ya. Nah, kalau dikasih tahu titik ini. Nah, satu lagi. Pak, boleh tanya nggak? Boleh, gimana? Berarti kalau yang sebelumnya tadi kan persamaan lingkaran melalui titik A, B, terus ditanya eh, persamaan lingkaran yang baru itu berarti tinggal X-nya dimasukin ke persamaan yang sebelumnya. Terus kalau garis singgung bedanya X-nya itu dimasukin pakai titik yang diketahui ya, Pak? Ya, betul. Gitu. Jadi Daniel besok misalnya ada lingkaran, anak dikasih tahu persamaan lingkaran. Misalnya gini ada lingkaran. Ini. Nah, ada lingkaran, persamaan lingkarannya dikasih tahu nih. Ini sih ada jari-jari misalnya 4. Pusatnya dikasih tahu nih. Misalnya pusatnya dikasih tahu katakanlah min 1,5 gitu. Berarti kan persamaan lingkarannya tuh X plus 1 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat misalkan gitu. Ya. Nah, kalau di sini nanti dikasih tahu titiknya X0, Y0, si PGS-nya itu langsung jadi X0 tambah 1 kali X tambah 1, Y0 min 5
kali Y, 0 tambah 5 sama dengan 16. Ini langsung jawabannya gitu. Ya, kalau dikasih tahu ini, dan ini sebenarnya bisa dipakai juga untuk elips, parabola dan lain-lain gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini dikembangin, sebenarnya bisa masuk kasus kedua gitu. Nah, kasus kedua kalau misalnya gini. Misalnya besok ini mungkin juga jadi keluar karena saya lihat hari ini karena soalnya ternyata variasinya banyak ya. Jadi bisa jadi semua keluar. Ya terkait dengan turunan-turunan dan lain-lain. Misalnya gini anak. PGS pada parabola misalnya. Pada parabola gitu. Kalau tadi pada lingkaran, misalnya ini pada parabola. Misalnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 gitu. Di titik 2,5 gitu. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ternyata kasusnya besok salah satunya bukan lingkaran, tapi ada variasi misalnya parabola atau apapun gitu. Nah, ada dua caranya. Nah, cara pertama, kalian gunakan turunan. Jadi ada parabola, terus dia menyinggung. Ada titik di sini. 2,5. Ini kita udah pernah bahas waktu di reguler ya. Mungkin cuman karena kalian mungkin takutnya lupa. Lebih banyak ke soal-soal yang TK kemarin. Ini takutnya ini juga keluar. Nah, kalau di garis singgung, jangan lupa konsep utamanya adalah kamu cari Y aksen. Turunannya 2X gitu. Jadi dimasukkan X-nya 2 gitu. Jadi 4. Nah, berarti persamaan garisnya langsung kamu dapat Y min 5, 4 kali X min 2 gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata kurvanya bukan lingkaran atau bentuknya kurva sembarang, ya caranya adalah dengan menggunakan turunan gitu. Jadi Y aksen itu jangan lupa sama dengan gradien gitu. Nah, pengembangan kasusnya kalau misalnya ketemu yang apa bentuknya ya mungkin kurvanya agak aneh dikit. Kurvanya itu bentuknya misalnya kalau bentuknya X kuadrat tambah X min 3 gitu di titik 4,17 misalnya gini. Nah, berarti ada kurva gini kan. Nah, terus ada garis di sini 4,17. Nah, berarti sekarang hitungnya harus hitung gradien. Gradiennya Y aksen. Berarti harus pakai UV. U aksen V tambah UV aksen. 2X kali X min 3 tambah X kuadrat plus 1 kali 1. Nah, dimasukkan X-nya 4. Jadi 8 kali 1, 16 tambah 1. Gitu ya. Jadi kita dapat 25. Nah, persamaan garisnya Y min 17, 25 X min 4. Gitu. Ini persamaan garisnya. Ya. Jadi ini sebenarnya secara konsep sama aja. Cuman nanti mungkin secara turunannya yang harus kalian tahu. Yang penting nurunkannya harus bisa ya. Jadi kalau turunan yang gini gampang. Kalau turunannya bentuknya perkalian, oke. Nah, kalau misalnya kurvanya nanti bentuknya, misalnya di sini 3X apa? Kurvanya bentuknya pecahan. 3X plus 7, 5X plus 1. Nah, ya aksennya ini pakai UV kan. Jadi dapatnya 5X plus 1 kuadrat. Itu ya. 3 kali 5X plus 1 minus 5 kali 3X plus 7. Gitu. Jadi dapatnya ini 15, ini 3, ini 15, ini 35. 3 min 35 dibagi 5X plus 1 di kuadrat. Gitu. Jadi dapat min 32. 5X plus 1 kuadrat. Gitu. Dan ternyata memang kalau bentuknya pecahan yang pecahan AD min BC. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa rumus cepatnya AD min BC. 3 min 35. Gitu. Ya. Jadi kalau ada bentuk kurva yang memang ditanya garis singgung, pokoknya poin utamanya anak ingetin. Gradiennya itu Y aksen. Ini poin utamanya. F aksen X gitu. Oh, satu lagi lupa. Kalau fungsinya ada pangkat. Misalnya X pangkat 2 plus 1 di pangkat 3. Nah, turunannya jangan lupa. 3 kali X kuadrat plus 1 pangkat 2 kali turunan dalam 2X. Gitu. Ya. Jadi kalau turunannya ada pangkatnya, turunin kayak biasa. Tapi kali turunan dalam si 2X. Ya, bisa ini udah pernah kita bahas kan di reguler.
Udah kan? Hah? Udah ya? Ingat Udah, Pak. lagi? Ya, ingat lagi kan? Ya, jadi bisa tenang. Semoga besok lancar. Oke, anak-anak. Ya, jadi turunan, garis singgung, lingkaran. Oh, satu lagi anak, lupa. Yang sering keluar. Ini jadi saya ingat lagi nih. Nah, satu lagi kasusnya kan dikasih tahu titik. Nah, kasus kedua, kalau kalian ditanya ini. Sebentar. Ditanya tentang ini. Sebentar ya. Ditanyanya yang ini. Nah, ini sih kalau dulu TK termasuk salah satu soal yang susah. Ya lama lah ngitungnya. Nah, oke, sebentar. Saya coba ambil. Takutnya ini keluar gitu. Nah, kalau keluar ya berarti harusnya dapat lah. Gini. Nah, ini anak. Gini. Ya. Nah, ini. Oke. Ini terakhir garis singgung. Jadi lingkaran cuman itu. Nggak banyak sih variasinya harusnya. Nah, ya. Gini. Oke. Ini soalnya. Nah, kasus yang terakhir di lingkaran garis singgung itu kalau kamu ketemu kasus ini. Ini cukup panjang kalau dijawab. Gitu. Oke, kamu boleh tulis dulu. Persamaan garis singgung pada lingkaran ini. Nah, ingat anak, lingkaran yang bentuknya gini berarti harus bagi dua dulu. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 4. Sama dengan 0. Terus harus nyari pusat. Ingat, nyari pusat turunin. 2X plus 2 sama dengan 0, X-nya min 1. Turunan ini 2Y min 4 sama dengan 0, Y-nya 2. Jadi pusatnya min 1,2. Gitu. Nah, jari-jarinya dikuadratin. 1 tambah 4 min C plus 4. Jadi 3. Ya. Jadi anak awas kalau soalnya gampang bisa aja sih besok dikasih tahu persamaan lingkaran. Kamu disuruh ngitung cuman pusat dan jari-jari. Itu ya mungkin itu gampang lah. Termasuk yang gampang. Gitu. Ya. Jadi kalau soalnya gampang ya ditanya pusat, ditanya jari-jari. Udah selesai. Nah, tapi kalau ditanya tidak, ini ya kayak soal ini jadi lebih susah. Katanya gini, ini ada lingkaran. Ya, ada lingkaran. Terus persamaan garis singgung pada lingkaran yang sejajar. Berarti ini ada garis nih. Garisnya itu 5X plus 12Y min 15. Di soal. Nah, ditanyakan persamaan garis singgung yang sejajar. Tentunya ada dua. Ini yang pertama, kan sejajar nih. Ya, berarti ini sejajar dengan ini. Kan harus sejajar tuh. Berarti ada dua jawabannya. Yang ke satu, yang kedua. Makanya pilihan gandanya ada dua nih. Nah, untuk menentukan mana yang benar atau enggak, kita udah bahas kemarin di kelas. Caranya adalah kalau sejajar, berarti ini pasti sama. Berarti kalian tulis di sini 5X tambah 12Y, itu ya, sama dengan, nah masukkan titiknya. Min 5 tambah 24 plus minus, jari-jarinya 3, ini 3, akar 25 ditambah 144. Gitu. Saya langsung pakai cara cepat dan kalau nggak panjang nih. Ini soal UN sih, sering keluar loh. 5X tambah 12Y, ini ditambahin 19, plus minus 3 kali 13. Ini kan dijumlahin. Nah, jadi 5X tambah 12Y, 19 ditambah 39, 58. Nah, satu lagi, 5X tambah 12Y sama dengan min 20. Berarti jawabannya kalau dipindah, yang ini ya, yang B. Gitu. Oke, jadi kalau disuruh nyari persamaan garis singgung pada lingkaran, ini panjang anak, stepnya panjang. Ini karena saya perpendek aja. Gitu. Oke, nah itu kalau sejajar. Gitu. Kalau sejajar nih kayak soal ini. Gitu. Nah, tapi kalau besok case-nya ternyata tegak lurus, nah kalian pun tidak usah bingung. Kalau tegak lurus, jawabannya tinggal gini anak. Ini dibalik 12X, 5Y, ini X ke sini, Y ke sini, minus
Tanda plus jadi minus. Supaya dikalikan nanti hasilnya min 1. Nah, jawabannya tadi lagi di awal. Masukkan titiknya. Min 12, min 10 plus minus jari-jarinya 3 akar ini dikuadratin. 144 tambah 25. Ini langsung jawabannya juga. Gitu. Jadi tegak lurus dengan sejajar kayaknya nggak ada bedanya. Gitu. Oke? Siap? Zafira ini udah kan? Udah dibahas sama kita kan? Iya Pak, udah Pak. Siap. Ya, jadi besok kalau soal ini bisa, besok akan ya mudah-mudahan sukses lah. Ya. Oke, anak cukup untuk lingkaran? Ya, jadi untuk lingkaran nanti harus diulang lagi. Menurut saya ini udah cukup untuk TK-nya. Mudah-mudahan aman untuk TK lingkarannya ini. Dah? Oke ya. Nah, lingkaran udah. Nah, saya ambil dulu yang ini dulu. Agak cepat nih anak ya. Supaya kebahas semua gitu. Nah, yang kedua anak-anak suku banyak nih. Suku banyak. Atau polinom. Gitu ya. Nah, kemungkinan soalnya gitu. Yang pertama, misalnya contoh gini. Ya, ada berapa kemungkinan sih anak soal ini? Yang pertama, fx dikasih tahu. Fx jika dibagi x min a, itu ya, maka sisanya itu sama dengan fa. Ingetin. Jadi kalau ada fx dibagi x min a, sisanya itu pasti fa. Gitu. Jadi misalnya soal gini. Ada fx x pangkat 3 plus 4x plus 7 gitu. Dibagi x min 1 misalnya. Terus ditanya sisa. Nah, jawabannya sisanya adalah F1. Dan jawabannya 1 pangkat 3 tambah 4 kali 1 tambah 7. 12. Gitu. Ya. Jadi kalau ada suku banyak fx dibagi x min 1 ditanya sisa, jawabannya kamu boleh langsung masukkan. Itu ya. Jadi kemarin misalnya ada soal fx 2x pangkat 3 plus ax kuadrat plus 7x min 5 gitu. Dibagi x plus 1. Sisanya 8. Maka A-nya. Nah, berarti secara jawaban kita masukkan F min 1 ke sini. Dan jawabannya 2 kali min 1 plus A kali 1 min 7 min 5 sama dengan 8. Min 2 plus A min 12 sama dengan 8. A-nya 22. Gitu. Ya. Jadi ingat ya, teori pertama adalah kalau ada fx dibagi oleh x min 1, sisanya 8. Nah, berarti nanti kita bisa masukkan ininya. Gitu. Oke? Nah, terus yang kedua. Jika ada fx, misalnya ada gini. Suku banyak fx gitu. Nah, dibagi x min 1, x min a, x min a, x min b. Pembaginya pangkat 2. Nah, sisanya itu pasti bentuknya gini. A, x min a tambah fa. Gitu. Ya, misalnya gini soalnya. Boleh sama kamu ditulis. Ada suku banyak fx misalnya. X pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 7x plus 2 misalnya gini. Kalau dibagi yang A x min 1, sisa jawabannya gampang. Tinggal masukkan 1. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 2. Jadi dapatnya adalah berapa nih? 9, 14. Nah, kalau dibaginya x min plus 1, sisa. Ya sama aja masukin min 1. Min 1 plus 4 min 7 plus 2. Jadi dapat min 8 min 2. Gitu. Nah, sang gimana kalau dibaginya x min 1, x plus 1? Sisanya gimana?
Nah, ini anak menjawabnya ada dua cara. Kita bahas ya. Cara satu, kamu bisa pakai pembagian biasa. Gini. Jadi ini dikalikan. Jadi X kuadrat min 1. Gitu. Ya. Nah, terus dibagi biasa. Ini X. Ini X pangkat 3 min X. Dikurang. Ini 4X kuadrat plus 8X plus 2. Ininya plus 4. 4X kuadrat min 4. Dikurangin. 8X plus 6. Dah, selesai. Ini sisa. Ini hasil bagi. Gitu. Sisanya 8X plus 6. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya cara satu, selama nanti kalian dikasih tahu fungsinya, kita bisa ngitung sisa dengan hasil bagi. Gitu. Oke? Itu cara satu. Cara dua. Nah, cara dua, kamu bisa pakai Horner. Dikotakin 1472. Angka-angka di sini. Terus letakkan aja X sama dan 1. 1, 1, 5, 5, 12, 12, 14. Nah, cuma karena pembaginya ada 2, sekali lagi. X min 1. 1, min 1, 4, min 4, 8. Gitu. Hasilnya X plus 4. X plus 4. Ini. Nah, sisanya gimana, Pak? Nah, sisa 8. Tulisnya gini, anak tulisnya. Kali ini tambah ini. X min 1 tambah 14. 8X tambah 6. Sama tuh jawabannya. Gitu. Bisa tahu cara ini nggak? Atau baru tahu? Pernah diajarin tapi saya lupa, Pak. Oke, ini ingat lagi. Ingat. Ya, nah. Cara ketiga, anak. Kalau kita ketemu fx, x pangkat 3 tambah x kuadrat plus 7x plus berapa? 2 dibagi x min 1, x min berapa? X min 1, x plus 1. Ya, jadi dibaginya di sini x min 1, x plus 1. Nah, ditanya sisa kan? Nah, sisanya kalian bisa pakai gini. Bisa pakai cara gini. A, X plus B. Jadi sisanya kalian pakai aja AX plus B. Gitu. Terus masukkan 1 ke sini. S1 A plus B. Terus masukkan min 1 ke sini. Min A plus B. Gitu. Terus 1 masuk ke sini. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 2. Masukkan min 1 juga. Min 1 tambah 4 min 7 tambah 2. Gitu. Jadi kita dapat A plus B-nya sama dengan. Ini ditambahin. Berapa nih? 9 ditambah 14. Nah, kalau dimasukkan min 1, min A plus B. Ini min 1, min 2. Ini kan min 8, min 2. Nah, ini kalau dikurangin 2A sama dengan 16. A-nya 8. Ya, A-nya 8. Nah, kalau A-nya 8, masukkan sini. Berarti B-nya 6. Gitu. Makanya sisanya 8X plus 6. Jadi bisa pakai cara 3. Gitu. Ya, jadi anak nanti kalau besok ada soal pembagian. Nah, ini levelnya UTBK biasanya.
gitu ya. Jadi misalnya besok ada gini, ada satu soal nih. Soalnya susah nih, kalau menurut saya ini termasuk soal UTBK nih. Misal nih, up level kayak soal tadi, ada fx nih. X pangkat 5 plus AX plus B gitu. Dibagi X kuadrat min 1, sisanya 4X gitu. Plus 2. Tentukan A dengan B-nya. Gitu. Nah, soal ini adalah kalau tahu caranya gampang. Kamu faktorkan ini kayak tadi, terus masukkan 1 ke sini. 1 plus A plus B, masukkan 1 ke sini 6. Terus masukkan min 1. Min 1 min A plus B, masukkan min 1 ke sini min 2 gitu. Udah ini tinggal tambahin. 2B 4, B-nya 2. Kalau B-nya 2, berarti A-nya 3 gitu. Sudah. Berarti jawabannya adalah 3X plus 2 gitu. Ya. Jadi kalau ini, tapi ini susah. Menurut saya ini udah susah. Tapi ini level UTBK lah gitu ya. Ya bisa dikerjain cepat karena tahu caranya. Ya. Jadi kalau matematik yang tadi kan banyak hitung, baca-baca. Kalau besok mungkin harusnya banyak ini apa ya teorinya, ngadu teori besok gitu. Ya. Nah, satu lagi yang seperti yang saya bilang di apa tuh? Suku banyak. Terakhir suku banyak itu keluar itu adalah eh coba saya kasih lihat. Ya, soal-soalnya bisa masuk ke soal ini sih. Nanti kamu boleh sedikit. Soal-soalnya udah bisa masuk ke soal eh, TKA. Nah, oke ya. Nah, anak ini soal-soal eh nah ini contoh. So eh tapi ini bukan UN. Ntar saya ambil dulu yang UN. Sebentar. Terakhir suku banyak itu saya lihat di 2016. 2017 sudah nggak ada suku banyak. Kan kita kemarin udah bahas ya. Jadi 2016 masih ada suku banyak. Nah, 2017 hilang. Jadi 2017 tidak ada di suku banyak lagi. Tapi 2016 juga ini soalnya udah susah. Coba cek. 2016 terakhir kita udah bahas juga, cuman ini ngingetin. Nah, ini anak. Ini soal UN yang matematika IPA. Nah, ini kan soalnya. Suku banyaknya adalah yang ini. Oh, tadi ada yang gini-gini ya. Saya lihat dengan pecahannya. Nyebelin juga, ya kan? Bentuknya nyebelin juga. Bukan pecahan biasa, tapi pangkat-pangkat biasa. Ya, tapi gampang lah. Oke ya, di numerasi kan kita sering. Nah, anak yang ini nih. Ini nih. Nah, yang 14-15 ini. Gitu. Ya, nah ini 14-15. Ini karakternya soal ujian nasional nih. Ini. Nah, ini. Ya, ini kalau dikerjain lumayan susah. Yang nomor 14-15. Ya, 14 dengan 15 tuh lumayan panjang lah gitu. 14-15. Tapi kalau saya mau mundur lagi sebentar. Yang lalu 2000. Nah, ini coba kita coba. Bentar. 2000 ini. Sebentar. Hmm, bentar ya. Bentar. Ini anak ini. Ini yang nah, ini yang dulu. Ya, lebih ringan lah soalnya. Ini soalnya. Mana ya? Bentar. Suku banyak. Hmm. Nomor. Nah, ini anak. Kamu boleh coba dulu. Bentar. Ini. Boleh dicoba. Misalnya. Cobain. Silakan. Boleh dicoba dulu. Coba. Suku banyak fx mirip ya dengan yang tadi. Coba kamu jawab dulu bentar. Jawabannya apa?
Alis gimana, Alis? Ketemu soal ini. Em, Masukin dulu nggak sih, Pak? Masukin dulu. Berarti 2 kali berapa? 2 kali 5. Pangkat 3. Ya, 125 ya. 25 Min P kali 25. Min kurang 28 28 kali 5 kali ya. 5. Tambah 15 sama dan 0 kan? Mm-mm. Kenapa sama dan 0? Karena faktornya, faktor linear. Karena habis kan. Nah, jadi dapat apa nih, Sa? 250 minus 25P min 28 kali 5, Sa. 28 kali 5, 140. 140 tambah 15 sama dengan 0. Jadi dapatnya apa, Sa? Ini dengan ini berapa nih? 110 kan? Mm-mm. Ditambah 15 sama dengan 25P. Jadi 125, 25P. Jadi P-nya 5 ya. Ya. Nah, kalau dia dapat 5, bisa harus masukin lagi, Sa. Mm-mm. Berarti si fx-nya itu 2x pangkat 3 min 3 5p x min min 5 x kuadrat plus min 8 x plus ini kan. 15. Tapi yang ditanya bukan ini, Sa. Yang ditanya apa? Faktor Faktor linear yang linear lain kan. lain. Berarti gimana, Sa? Berarti Lisa harus faktorin lagi ini, Sa. Sama Lisa gini, kotakin lagi. 2 min 5 min 28 dengan 15. 15. Nah, di sini Lisa harus faktorin. Nah, tapi sebenarnya ada petunjuk, Sa. Di sini pasti X-nya 5. Mm-mm. Karena di sini udah dikasih tahu. Nah, berarti tinggal 2, turun 2, 10, 10, 5, 25 25, min min 3. 3, min 15 kan. Ya. 0. Nah, berarti faktor ini tuh jadi gini, Sa. X min 5, 2x kuadrat plus 5x min 3. Mm. Nah, sama Lisa faktorin. Jadi gini kan. 2x, x berapa? Plus 3 min 1 kan. Ya. Nah, berarti faktor yang lainnya bisa ini atau ini. Gitu. Jawabannya apa nih? C. C. 2x Gitu. min Jawabannya ada 1. C. 2x min 1. Gitu. Nanti nggak, Sa? Mari, Pak. Nah, cuman emang panjang, Sa. Jadi ya ini stepnya panjang ada. Nah, sebenarnya bisa cepet, Sa. Banyak banget anak kalau matematik lanjut sih banyak nggak terlalu ini. Karena emang ngadu teori sih. Nah, bisa gini, Sa, sebenarnya anak. Bisa gini nih kalau pengen cepet. Kalau ada soal yang bentuknya mirip dengan ini, kita berpikirin tapi terbalik, Sa. Jadi ini dikotakin 2 yang ini min P min 28 kemudian 15 gitu. Gitu. Nah, gitu kan? Nah, saya tanya sama Lisa aja lah, Sa. Sa, kita harus ngitung P-nya dulu nggak? Enggak. Gimana? Hah? Nanti Harus ngitung. harus dibagi sama 5, tapi nanti ngitungnya dari belakang gitu nggak sih, Pak? Benar. Waktu itu yang pernah kita bahas. Jadi anak Iya. ini sebenarnya P-nya nggak usah dihitung. Ya, cuman kalau ngitung P jadi lama kan, karena stepnya jadi mundur. Nah, sebenarnya kalau kamu berpikirnya sederhana, sebenarnya bisa nggak usah ngitung P. Kamu isi 5 di sini dari sini, X-nya 5 tuh. Nah, ini 2, ini 10. Nah, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin. Nah, di sini kan pasti 0. Karena habis kan. Nah, ini pasti min 15. Ya, kan supaya jadi 0 min 15. Nah, karena 5, ini pasti min 3. Gitu. Soalnya kan 5 kali min 3 min 15. Nah, karena ini min 28, ini min 3, berarti ini pasti plus 25. Dan kalau ini plus 25, ini pasti 5. Nah, sebenarnya jawabannya cuma segini. Ini dikalikan ini. Dan ini langsung kunci yang ini kan tuh. Gitu. Jadi berpikirnya terbalik gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti besok ada soal yang ini sebenarnya bisa sih. Jadi ini up level sih. Kalau nggak tahu emang menjadi panjang muter dia. Tapi kalau tahu caranya ini justru lebih pendek. Tapi jangan nyari si P-nya. Ya kalau mau dicari bisa tuh. Min P plus 10 sama 5, P-nya dapat. Ya. Nah, ya jadi nanti awas lupa. Nanti harus diulang lagi lah gitu kalau lupa. Nah, ini baru bisa ngejawab soal ini dengan cepat di 2016 gitu. Ini ada faktor ini enak tuh.
Ya, ada faktor ini. Jadi di sini isinya tuh 2, 5. Ini saya kotakin warna kuning aja. Nggak tahu lah apalah. Pokoknya dikotakin nih segini. Nah, ini 4. Nah, terus dikotakin di sini. Nah, ininya juga angkanya ternyata juga nggak bersahabat. 5/2. 2,5. Nah, ini 2, 5, 10. 25. Kan bagi 2. Nah, 25 nih. Nah, cuman karena nggak ada kotak, kita nggak tahu angka di sini. Nah, tapi sisanya 49 di sini. Berarti 49. Berarti ini pasti plus 45. Gitu. Dan ini plus 45, ini 5/2, berarti ini 18 kan. Ya, karena kan 5/2 kali 18 coret 9. Makanya jadi 45 gitu. Nah, inilah faktornya. Gitu. Ya, kalau mau dicari kotaknya dapat nih. Kotak tambah berapa jadi 18. Ini kan dikotakin nih segini. Segini kotak gitu. Nah, jadi kotaknya min 7 pasti. Gitu. Jadi si persamanya pasti 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 7x plus 4 gitu. Kalau mau dicari A-nya ya bisa. Min A plus 2 sama dengan min 7. Berarti A-nya 5. Tapi kita nggak disuruh nyari A. Gitu. Nah, ini kemudian dibagi oleh si ini. Nah, ini pakai Horner aja. 2, 5 min 7, 4. Nah, ininya setengah. 2, 1, 6, 3, min 4, min 2. Nah, sisanya 2. Ini sisa. Gitu. Nah, hasil bagi 2x kuadrat tambah 2x tambah 6x min 6 min 4. Nah, cuman karena pembaginya depannya 2, berarti ini harus dibagi 2 gitu. Makanya hasilnya x kuadrat plus 3x min 4. Nah, makanya jawab 3x min 2. Nah, makanya jawabannya ngarah ke sini. Berarti jawabannya D. Ya. Jadi anak hati-hati. Kalau kamu pakai Horner, jangan lupa hasil bagi itu dibagi koefisien ini. Kalau depannya ada 2x min 1, berarti hasil bagi nanti ini dibagi 2. Supaya nanti kalau nggak dibagi 2, nanti hasil kalinya jadi 4. Soalnya 2x min 1 kali 2x itu jadi 4. Gitu. Makanya harus dibagi. Gitu. Ya. Nah, satu lagi nomor 15. Ini yang susah. Bapak, izin Ya, bertanya. Itu tadi min 7-nya dapat dari mana ya, Pak? kan tadi. Ini kan tadinya kotak kita nggak tahu. Kotak tambah berapa sama dengan 18. Berarti min 7 dong. Supaya jadi 18 ya. Oh, berarti pakai Horner dulu ya, pertama ya. Benar, pakai Horner dulu. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke. Nah, satu lagi yang ini anak. Nah, ini. Bisa kalau ketemu soal ini gimana, Sa? Coba saya tanya masih sama Lisa lah. Soal ini gimana? Gimana, Sa? Em, Masukin. kayak Tadi. kayak tadi. Wah, lama nih, Sa. Lama, Sa. Lama banget. Atau pakai Horner. Wah, lama juga. Lama dua-duanya, Sa. Itu lama ya, Sa. Itu lama banget. Eh, Coba nih, Sa. Ini ada orang yang bahas waktu tahun 2016. Jadi besok kan kalau Matlan sih menurut saya ngadu otak sih. Besok mah bener-bener ngadu kemampuan matematik lah. Menurut saya. Kalau tadi Matlan kan ya lama mikir lah. Ini apa sih maksudnya gitu. Tapi kalau besok sih ngadu mikir menurut saya. Ya soal-soalnya kalau tahu pasti bisa cepat itu. Ya semoga banyak yang sudah pernah kita bahas. Nah ini coba ya. Coba kita lihat. Soalnya Matlan itu benar-benar kan kemampuan matematik untuk anak-anak teknik kan. Jadi ya pasti lumayan beda inilah. Nih, ya, Nisa. Kalau pakai Hornet deh. Ini ada orang yang pernah bahas. Soalnya sama, anak. Mana ya? Ntar. Soalnya ini. Sebentar. Ini Sa. Ya, nih. Anak lihat. Ini Sa, tuh lihat. Sa. Caranya dia gini. Kan sama tuh soalnya.
Ini kan? Tuh. Oh, yang tadi ya. Tuh ini dia masukin iya nyari A-nya kan? Ya nyari A-nya ya babak belur lah, lumayan pakai hornet panjang banget tuh. Terus dicoba lagi kan. Ya dapat sih ini kayak tadi. Nah, kalau yang ini ini kan X min 2 X plus 1 faktor dari persamaan ini. Ya sama dia dicoba dimasukin pakai Horner lagi kan. Dapat 2, terus substitusi lagi, dapat min 1, terus eliminasi substitusi dapat A. Dapat A, dapat B. Gitu. Ya, B-nya dapat. Nah, terus dapat A, dapat B, dibagi. Nah, udah dapatnya ini gitu. Tapi panjang banget, Sa. Gitu. Ya, jadi Panjang jadi banget. kalau, hah? Ngerti nggak maksudnya? Kan soalnya nyari AB kan? Iya. Nah, sebenarnya gini anak yang ini. Sebenarnya ini bisa kamu bisa cepat gini. Kan intisari dari faktor itu gini. Kalau kita ketemu 2x pangkat 3 plus px kuadrat plus qx tambah 15, ini difaktorkan. Kan ini sama dan 0. Gitu ya, difaktorin. Gini kan. Oh, apalagi gini. Nah, ini nanti kita faktorkan. Jadi 3. Gitu. Jadi 3 kan. Ada 3 nih. Faktornya ada 3. Nah, tapi coba nih saya buat aja lebih simpel. Saya ngerti nggak soalnya gini. Kalau dia faktor, ini tuh nanti bisa ditulis jadi gini. X min 5. Udah dikasih tahu nih salah satu faktor. Yang satu X plus 5. X plus 3. Itu, Sa. Ngerti nggak? Ketiba. Nah, tinggal apa coba? Belakangnya. Berapa belakangnya? Hmm, Oh, lihat Saya boleh depannya. tebak gak belakangnya? Depan. Iya, belakangnya ketebak kan? Berapa? Ketebak, Depannya. Pak. 2x plus I- 1. Karena kan 2x ini min X. 1, sorry. Ini kan 2. Ini pasti 2X. Tuh. Supaya jadi 2X kuadrat. Nah, terus belakangnya ini min 15. Ini plus 15. Berarti pasti min 1. Itu. Kan supaya jadi 15. Nah, makanya jawabannya akarnya itu setengah min 3 dengan 5. Nah, udah. Terus diminta si X1 itu yang paling besar. Berarti 5. X2 itu yang kedua paling besar. Ini. Makanya 2 kali setengah. Minus si X3 plus 3. Makanya 5 tambah 1 tambah 3. 9. Gitu. Ya, jadi anak besok pokoknya kalau panjang skip lewat yang panjangin dulu gitu. Pasti ada sesuatu yang mungkin harus dipikir ulang gitu. Ya, tapi mudah-mudahan sih ini kita bahas semua. Ya, itu pesan saya untuk cukup banyak. Saya pikir cukup lah ya. Sebenarnya bisa naikin level tapi takutnya terlalu susah nanti. Tapi ini cukup lah. Gitu. Oke, dah lanjut. Yang berikutnya apa lagi sih? Ntar dulu. Lingkaran. Oh, limit ya Hana. Saya cuma ngingetin satu lah limit mah. Limit ya Hana. Kan limit itu ada 4. Limit kiri, limit kanan. Jadi limit kan ada 4 tuh. Nggak tahu kalau enggak, udah terlalu banyak kalau limit sampai keluar sampai 5 soal. Emang soal limit semua. Nah limit itu kan anak ada 4 nih. Limit apa tuh? Yang kiri kanan ya. Limit X menuju A minus. Limit X menuju A positif. Itu ya. Yang kedua, limit yang X menuju 2 akar 4x kuadrat plus 9 minus X plus 23 dibagi X kuadrat plus X min 4 min 6. Gitu ya. Dah ini ya. Nah, cuman nih kalau soalnya susah. Susah nggak ya? Kayaknya seharusnya sih enggak sih. Tega banget gitu karena kalau ini besok soalnya dinaikin levelnya terus masuk ke soal-soal UTBK gitu ya. Coba kita lihat nih. 2015. Coba nih lihat. Sebentar, kita lihat limit yang akar ya.
Ini naik level nih, anak. Saya up level. Bentar ya. Bentar ya. Bentar, ini. Yang akar ya. Nah, nah ini anak. Nih. Nih ya. Coba. Ini soal SBMPTN. Berarti TKA. Oke. Nih. Soal asli. 2015. Lebih aneh lah soalnya. Nih, ini. Limitnya yang mana limitnya? Nah, ini. Ya, nomor 9. Soalnya ini. Limitnya ini. Ya, ini limitnya. Tuh. Oke. Limitnya ini. X menuju 1. Ya, kayak biasa lah. Kayak soal limit yang pernah kita latih. Nah, tapi di sini enak ada yang aneh. Apa coba? Ada 2. Tuh. Wah, ini kalau pakai sekawan dikaliin. Ini masih untung diturunin. Tuh, diturunin ya. Nah, dapatnya setengah. Jawabannya. Diturunin. Gitu ya. Nah, saya besok perbaiki. Jawabannya berapa? Setengah ya. Oke. Nah, enak besok ini. Kalau soal itu ada limit yang ada bentuk akar, ini dengerin anak, supaya kamu besok nggak salah langkah. Soalnya kalau salah kaprah, jawabannya jadi nggak dapet nih. Nah, cara jawabnya gini. Pertama, kalau kamu ketemu soal limit seperti yang kita bahas kemarin di hari Sabtu, cek dulu, cek dulu. Ya, cek dulu. Masukkan ke sini 0, masukkan ke sini 0. Betul? Soalnya 5 min 1, 2. Nah, yang ini nggak 0. Soalnya ini jadi 1, 2 min 1 itu 1, 1 tambah 1, 2. Jadi yang ini jangan dihitung. Tapi diganti jadi angka 2. Gitu. Ya, ingatin ya. Jadi kalau ada limitnya agak banyak nih akarnya. Ada 2 lah. Menurut saya 2 ini udah susah sih. Nah, kamu jangan ikut-ikutan yang ngelibatin yang 2 itu dari hitungan. Nah, tinggal nangani yang 0. Nah, yang 0 gampang turunin. 1 dibagi 2 akar 5 min X kali min 1. Ini 0 dibagi min 1 turunan yang ini dikali 2 gitu. Udah, dia jawabannya udah selesai. Ini coret. Ini coret dengan ini. Tinggal masukkan 1 ke sini. Nah, makanya jadi 4 jadi 2 gitu. Ya. Jadi ingat ya, anak, kalau besok ada soal limit yang bentuknya akar, kamu lihat dulu kiri kanannya. Kalau dia ternyata bukan 0, nggak usah dilibatin dalam hitungan. Jadi langsung masuk. Tapi kalau dia 0, baru diturunin. Dah, itu pesan saya untuk limit yang ini. Kalau yang Bemingki mah jalan aja. Itu kemarin udah kita bahas. Nah, terakhir satu lagi adalah limit yang ini. Trigono. Gitu. Nah, kemarin kan saya baru ngasih rumus. Sinus kotak itu jadi kotak. Cos kotak itu, tangan kotak itu jadi kotak. Nah, cos kotak keluar nih anak hari ini. 1 min kotak kuadrat bagi 2. Ya, ini. Cosnya keluar. Kemarin saya cuma nyangkanya sinus aja. Tapi kalau soalnya dinaikkan level, harus keluar tangan, dan bisa jadi cosnya juga jadi masalah. Contoh, ada limit. X menuju 0. Sinus 3X, tangan 4X dibagi 1 min cos 6X gitu. Nah, sinus ini, sinusnya jadi 3X, tangannya jadi 4X, dibagi 1 min, nah cosnya. Ini kotak. Cos. 1 min dikuadratin. Gitu. Satunya habis. 12X kuadrat dibagi 18X kuadrat. Coret 2/3. Gitu. Ya. Jadi kalau ada 1 min cos, cosnya udah mulai dipakai. Kalau kemarin nggak kan? Tapi ini takutnya hari ini keluar yang cosnya. Jadi kalau ada cos,
Itu rumusnya. Kotak kuadrat bagi 2. Kalau tangan jadi hilang, kalau sinus jadi hilang, kalau cos kotak 1 min kotak kuadrat bagi 2. Dah, oke? Ya, jadi limit kan, oh satu lagi anak limit ini. Sebentar, ini juga bisa possibility keluar ada nih. Tak. Nah, ini. Ini ya, besok bisa takut ini. Nah, limit yang ini anak. Nah ini. Ya, nah ini. Kan ini ada soal limit nih. Nih. Nah ini anak tuh. Yang ini kan kemarin udah kita bahas, ini udah sering banget kita bahas yang ini, yang tahingga. Nah, satu lagi limitnya yang gini. Oke. Nah, limitnya namanya limit fungsi. Boleh sampai dicatat. Ini, silakan. Nah, ini. Ya, limit fungsi. Nah, kalau limit fungsi anak, nah, jangan cari ininya ya, anak. Jangan. Ini jangan dimasukkan ke sini. Jadi kamu ngerjainnya gini, kalau ada limit fungsi. Jadi ada fx-nya, terus tahu-tahu ada limit fungsi namanya. Nah, cara jawabnya, turun ini. F aksen X tambah 1 kali 1. Satunya dari H, bukan dari X. Minus 0 bagi 1, terus baru masukin hanya 0. F aksen X. Makanya jawabannya 4X min 3. Gitu. Ya, misalnya besok ada soal gini. Ada fx nih. X pangkat 3 plus 5X plus 2. Terus kamu ditanya limit H menuju 0. F 2 plus 3H min F min H plus 2 dibagi 2H. Nah, kalau ada limit yang ada apa tuh? H-nya, ada fungsinya. Jangan coba-coba masukkan ke sini anak. Nyari F tambah 3H-nya jadi susah. Turuninya terhadap ini. F aksen 2 tambah 3H kali 3. Tiganya dari turunan H. Minus F aksen min H plus 2 kali min 1. Dari H. Dibagi 2. Terus masukin hanya 0. 0, 0. Jadi dapatnya ini 3, ini 2. Ini 3, ini 1. Jadi 4 F aksen 2 dibagi 2. Jadi 2 F aksen 2. Nah, F aksennya baru cari. Masukkan 2. 12 tambah 2. 17. Berarti 34. Ya, dah. Itu limit. Jadi kalau ketemu soal limit, yang harus kamu lakukan yang ini. Ya, siap? Ya, ingetin limit yang ada akar, yang ada tahingga, limit trigono, kiri kanan, tambahin ini. Oke, lanjut ya. Nah, limit matriks, enggak sih harusnya matriks nggak ada yang aneh-aneh ya. Cuman yang aneh-aneh adalah yang ini, yang pesen saya sih. Tadi keluar rotasi lagi ya. Aduh, keluarnya di matematika dasar juga rotasi gini. Nah, ini yang matriks enggak ya? Saya skip anak karena harusnya matriks bukan sesuatu yang susah. Nah, ini transformasi. Nah, saya cuma titip pesan gini. Kalau ada kurva di translasi AB, ini kan, ya, kalau dilatasi, kosong kosong skala K, ini kan, ya,
Nah, kalau dia pusatnya bukan 0,0, ini. Ini ya. Dah, gitu. Kalau dilatasi. Kalau dia matriks A, B, C, D, jangan lupa kali determinannya. 1/AD min BC, DA min C min B, X aksen Y aksen. Nah, yang agak banyak ini transformasi kalau kurva apa pencerminan. Sumbu X, X-nya tetap, Y-nya kasih minus. Kalau sumbu Y, Y-nya tetap, X-nya kasih minus. Kalau titik O, dua-duanya dikasih minus. Kalau X sama dengan A, 2A min X. Kalau Y sama dengan B, 2B min Y. Nah, kalau Y sama dengan X, tukar tempat. Kalau Y sama dengan min X, tukar tempat dikasih negatif. Dah, ini transformasi segini. Kamu bisa pakai ini. Cepat banget. Nggak usah pakai matriks. Kalau pakai matriks lama memang. Dah, tinggal rotasi. Nah, rotasi ini yang keluar nih. Rotasi nih keluar. Nah, tapi saya yakin rotasi ini nih. Nah, oke ya, rotasi ya. Nah. Jadi kalau rotasi, Y sama dengan Fx rotasi. Nah, rotasi itu memang ada dua. Ada yang berlawanan. Ini berlawanan. Ada yang searah. Ini. Ini searah. Gitu. Ya, searah jarum jam maksudnya. Jadi kalau berlawanan gini. Oh, ini searah. Nah, cara jawabnya. Misal, ada soal. Besok ada parabola. Misalnya. Ya, misalnya parabolanya gini. Ya, ini parabola. Satu, ini dua. Persamaannya gini. Dah. Nah, ini misalnya anak-anak diputar nih. Diputar 90 derajat berlawanan arah. Dengan jarum jam. Yang ditanya bayangan. Nah, cara jawabnya gini. Saya langsung ya. Kita udah bahas kemarin. Ini sekedar ngingetin lagi. Kamu tulis dulu rotasi apa nih? Perlawanan arah. Oh, R90. Oke? Tapi, nih, yang dimasukkan bukan ini. Cari lawannya. Berarti R-90. R-90 baru masuk matriknya. Cos 90, sin 90, min sin 90, cos 90. 01 min 1 kosong. Gitu. Jadi XY ini X aksen Y aksen. Y aksen min X aksen. Gitu. Dan ini boleh langsung dihafalin sama kamu nanti. Ini langsung lumus jadi saya kasih. Jadi ternyata kalau ada rotasi 90 derajat, si Y diganti jadi min X. Si X diganti jadi Y. Ini jawabannya. Gitu.
Ya, jadi kan kalau rotasi 90 atau berapapun rumusnya yang dipakai ini. Jangan kebalik, nanti harus diulang-ulang. Dah, dah cukup. Itu rotasi. Translasi. Ngingetin lagi, kan kita udah berapa kali ini. Nanti diulang lagi. Gitu. Dah, transformasi. Terus apa lagi? Bentar. Tapi apa lagi sih yang kamu nggak bisa? Translasi apa lagi? Cukup banyak. Vektor atau apa? Vektor sih Pak. Kemarin kan Bapak bilang mau membahas yang di soal buku Bapak itu. Siap, vektor ya. Nah, vektornya sama gitu. Ternyata beda kan ya. Tadi kisi-kisi aja beda. Nah, vektor kan enak. Coba kita lihat. Soal vektor, Mbak, ya. Nah, tapi vektor yang... Oke, ini. Vektor. Soal vektornya kayak gimana? Ntar. Vektor yang... Ini, ya ya. Ya, sebenarnya bisa dikaitkan dengan dimensi 3 sih. Sebentar. Kalau vektor 2019 tuh, vektor tuh nggak pernah ada di ada tapi lama banget soalnya. Terakhir keluar itu 2013 mungkin. 13 14 mungkin masih ada vektor. Sebentar, ada vektor ya ya? Vektor. Apa tadi Proyeksi ya matuannya ada dimensi 3 Pak. Walaupun dimensi 3 ya sebenarnya nggak gitu susah sih, masih bisa pakai trigon. masih trigono kan? Tapi dimensi Iya. tiganya dimensi 3 itu dan Neil. Dimensi tiganya dimensi yang apa tuh? Yang ini kan ya ditanya sudut yang pakai jarak titik ke garis gitu enggak kan? eh Sebenarnya iya, tapi masih bisa dikerjain pakai triple Pythagoras. Jadi kalau nggak salah tuh, jadi kayak ada ruangan, ada balok, terus disuruh nyari jarak dari lampu ke apa? Jarak lampu menuju ujung tembok gitu, Pak. Siap. Terus Oke, kabel listriknya berapa panjangnya? Tapi bisa sih siap. untungnya. Ya, siap. Oke. Nah, enak nih soal vektornya. Oke ya, di vektornya yang dulu. Kalau vektor yang dulu tuh gini soalnya tuh. Satu yang ini. Nah, ini kemarin ada kan di soal TK. Cuman ngejumlah. Jadi kalau yang ini sih kayaknya gampang lah. Ya, U-nya sama kamu kan tinggal diganti aja. Nulisnya ke bawah. 2A. Berarti kali 2. 24 min 6. Plus B. 305. Minus C. Min 2 min 4 1. Gitu. Ya, gampang ini. Tinggal nambahin aja. Semoga besok soalnya gini. 7, 8, min 2. Gitu. 0. 7 min 8. Oh, min 2. Ya, tinggal ditambahin kan. Min 5, min 6 tambah 5 dikurangi 1. Gitu. Oke. Ini yang gampang. Oke. Jadi kalau soalnya gampang ini. Nah, tinggal nyobain. Kemarin sih di kisi-kisi perkabannya yang ini. Besok naik level. Ya udah. Nah, sekarang yang kedua. Nah, sudut. Nah, ini biasanya suka ditanya nih. Jadi kan kalau kita ketemu vektor A, vektor B gitu. Nah, ini pasti membentuk sudut theta gitu. Jadi setiap vektor pasti membentuk sudut theta gitu. Nah, ini kalau ditarik ke sini, ditarik ke sini, nah ini jadi jajaran genjang. Ya. Nah, kalau ini yang ditanya bisa aja nanti ditanya ini dibelah dua. Berapa luas segitiga? Gitu. Ya, kalau luas segitiga dapat luas jajaran genjang ya kali dua. Dua kali luas segitiga gitu. Nah, tapi ditanya di soal ini sudut sinus. Nah, di vektor, kalau kita ketemu vektor A, vektor B, nah A dot B itu perkalian titik sama dengan panjang A, panjang B cos theta. Ini rumusnya. Gitu. Jadi 2 min 31, 2 min 31 kali 1 min 2, 3. Sama dengan panjang, panjang itu dikuadratin. Panjang itu dikuadratin.
cos theta. Gitu. Jadi kita dapat 2 tambah 6, 2 tambah 6 tambah 3. Sama dengan ini 14, ini 14. Cos theta. Nah, cos theta-nya kita dapat 11 dibagi 14. Cos. Tapi yang ditanya sinus. Nah, pakai trigono. Ini theta, ini 11, ini 14. Berarti di sini akar 14 kuadrat min 11 kuadrat. Jadi 14 tambah 11, 14 min 11. 25 kali 3. 3 akar 5. Gitu. Makanya di sini kita dapat sudutnya adalah sinus tetanya 3 akar 5. Akar 5 per 3 ya. Kan yang keluar 5-nya. Bukan 3 akar 5. Kan yang keluar 5-nya. 5 akar 3 dibagi 11. Dibagi 14. Ada nggak? Nah ini jawabannya cek. Ya. Jadi kalau ditanya sudut, kalian bisa pakai rumus ini. Kalau ditanya luas gimana Pak? Ya tinggal, kalau ditanya luas tinggal pakai rumusnya. Luasnya sama dengan setengah dikali panjang A dikali panjang B kali sinus theta. Gitu. Kan panjang A-nya udah ada. Panjang A-nya akar 14, panjang B-nya akar 14, sinusnya juga sudah ada. Nah ini nanti dicoret. Jadi dapatnya 5/2 akar 3. Ya. Jadi biasanya sih soalnya ini. Nah satu lagi proyeksi. Tapi kayaknya nggak akan dikeluarin. Anak soalnya saya yakin proyeksi kan kalian nggak terlalu kenal. Gitu. Ya. Dikali sin. Sin theta. Jadi luas itu panjang A, panjang B dikalikan sin tetanya. Dah, vektor menurut saya udah itu. Saya pikir, enggak lah, nggak akan aneh-aneh. Semoga. Bapak, saya mau nanya, Pak. Apa? Itu yang bagian Bapak tadi hitung buat perkalian akarnya, itu kan akar 4 tambah 9 tambah 1 dikali 1 tambah 4 kali 19, Pak, itu. Atau berapa? Tambah. Oh, tambah Tambah. 9. Oke. Kan dikuadratin masing-masing. Nah, gitu. Kan ini 14. Ini kuadratin enak. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Nanti dikali itu. Jadi panjang ini. Gitu. Ya? Oke? Bisa? Ngerti nggak? Hah? Ngerti, Pak. Siap. Oke. Vektor, udah. Vektor, matriks, transformasi. Apalagi ya? Sok, kamu mau nanya apa? Ada yang mau nanya? Matriks, Pak, ya. kalau geometrinya gimana Pak? Boleh tolong dibahas gak? Soalnya tadi waktu saya matwa, saya paling kesusahan di kesebangunannya Pak. Oke. Kalau buat matlan gimana? Ada ini nggak? Geometri. Iya, geometri ada nggak kalau matlan? Eh, bisa ya, bisa tidak, Daniel. Tapi kalau Aduh, geometri ada, ya tenang aja kan nih. Nah, soal-soal yang geometri itu, nah sebenarnya bisa dimasukkan ke ini, ke apa tuh yang namanya dimensi 3 gitu. Cuman, ntar dulu coba kita lihat ya. Nah, kalau lihat soal yang dulu, soal-soal UTBK, ini nih soalnya. Nih. Nah ini Daniel, kalau yang dulu, matematik IPA. Jadi ini soal-soal yang zaman dulu. Nah ini. Nah geometrinya yang gini-gini Daniel. Tuh. Nah yang geometri itu yang gini. Nah yang ini yang kemarin tuh yang soalnya ini kan. Nah yang ini tuh. Tuh yang ini kan. berarti Ya. kayak ada possibility, oh yang kemarin itu ya Pak, yang ada segi trapesium, terus disuruh nyari vektornya, yang Ya. kemarin itu dibikin jadi titik. Ya. Kalau dimensi 3 gimana Pak? Ya misalnya soal Boleh inilah saya tolong ambil. Nah ini aja nih. boleh Coba ya. tolong bahas singkat gak? Boleh. Jaga-jaga aja soalnya. Iya Pak, boleh Pak. Makasih. Siap. Oke. Nah ini anak misalnya gini. Ini.
Misalnya ada ini. Oke. Nah, misalnya ada soal kayak gini nih. Geometri ya. Jarang sih. Jadi di UTBK pun sebenarnya geometri itu udah jarang. Ya, tapi besok mudah-mudahan keluarnya simpel lah gitu ya. Nggak aneh-aneh lah. Harusnya nggak aneh-aneh sih. Masa ini lebih susah daripada UTBK? Kan UTBK belum jalan ini. Ya, nah. Misalnya gini nih. Ini soal kayak gini. Nah, kan ini pertama kamu baca langsung blank. Ya kan? Begitu baca langsung, aduh ini soal apaan. Ya kan? Nah, karena gini. Kan ingat yang waktu kita bahas. Jadi kan kalau kita ketemu vektor OA, vektor AB, AB kan sama dengan titik B min A kan? Ya, ini kan konsep utamanya gitu. Dan waktu itu pernah kita bahas juga gini kan, kalau kita ketemu AB, bisa kita jadi gantikan AC tambah CB. Asa ini nyambung, ini jadi satu. Itu ya. Jadi vektor itu kalau kita ketemu AP ditambah PQ ditambah QR, selama dia nyambung, AR lah jawabannya. Gitu. Ya. Nah, sekarang di soal ini. O adalah titik awal. Iyalah pasti, ya kan? Nah, terus ada A. A adalah titik vektor posisi. Jadi kalau ini ada titik O, ini ada titik A, ditarik garis. Nah, ini namanya vektor A gitu. Namanya vektor posisi gitu. B sama C sama gitu. Nah, CD itu B. CD. Nah, CD itu anak boleh sama kamu ditulis CO tambah OD kan? OD. OD gitu. Ya, kan CO itu sama jangan dengan OD gitu. Sama dengan B. CO itu kan sama dengan minusnya OC tambah OD. Berarti sama aja dengan min C tambah D. Oh, berarti sama D min C gitu. Ya, sama dengan D min C. Gitu. Nah, oh berarti kalau gitu adalah kalau kamu ketemu CD, kalau ada vektor posisi, kamu bisa ganti jadi huruf kecil boleh. Atau kalau mau pakai huruf ya D min C gitu boleh aja. Kan CD itu D min C gitu. BE, BE apa? E min A kan? E min B, E min B A gitu. Dah, ikutin aja lah. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang kalau ketemu soal vektor kita nggak tahu arah kemana ya udah tulis aja dulu apa yang bisa ditulis. DP berarti kan P min D sama dengan OE, OE itu E gitu. Dah, dah cuman bisa nulis ini. Nah, terus ditanya vektor posisi P kan. Terus lihat lagi enak di soal yang ada P-nya yang mana? Oh ini P. Oh berarti P itu D tambah E. Dah gitu. Tapi lihat lagi di pilihan nggak ada D, nggak ada E. Tapi kan E bisa diganti dari sini. D-nya sama dengan B tambah C. B tambah C. E-nya apa? Ya A tambah B. A tambah 2B tambah C. Udah, jawabannya selesai. Yang D. Gitu. Ya, jadi anak kadang-kadang kalau kamu ketemu soal vektor, kita nggak tahu kemana arahnya, terutama vektor geometri, ikuti aja alurnya. Nanti dia akan ngebawa kita sendiri ke ke apa? Ke jawabannya gitu ya. Biasanya gitu. Kita nggak tahu nih. Coba lagi ya. Coba saya kasih lagi soalnya. Jadi selalu gitu kok. Kalau soal vektor yang apa tuh? Nah ini coba lagi. Cobain kita cobain. Nah misalnya ini gitu. Vektor lagi. Ya semua vektor yang ya apa tuh? Geometri. Geometri itu yang ada hubungan dengan gambar. Nah, kita cobain ya. Misalnya gini nih. Nah, ini ada lagi. Nah, ini. Nah, A, B, C, D, E, F. Segi 6 beraturan. Gambarnya dulu. Segi 6. Segi 6 beraturan. Berarti kalau dia beraturan, dipastikan panjangnya semua sama. Dah, gitu kan. Segi 6. Namain aja A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Gitu. Terus, oh pusatnya O. Gitu.
Nah, kalau beratur kan ini berarti dipotong-potong. Berarti semua sisinya sama kan? Nah, gini. Gitu. Nah, ini titik O. Terus ikuti soalnya. AB, U. AB mana? Oh, ini AB. AB itu U. Ini U. Terus ABC. BC-nya V. Oh, BC V. BC V. V itu ini. Nah, ini V. Nah, terus udah. Yang ditanya apa? CD. Ditanya CD nih, Pak. Iya, CD. Nah, terus gimana nih nyari CD, anak? Nyari jalan. Kamu nyari CD lewat mana? Tapi kita harus lewat jalan yang ada U dan V-nya karena di soalnya pilihannya U semua. Nah, tinggal pindah-pindahin vektornya yang sama. Ini kan V. Oh, berarti ini pasti U lagi kan? Karena ini sama panjangnya. Ini U lagi. Kan beraturan. Ini U lagi. Nah, V mana? Ya ini V. Ini V lagi. Ini apa? Yang nggak tahu. Kan yang tahu cuma yang, oh ini V lagi tuh. Jadi vektor yang arahnya sama dan panjangnya sama, boleh dipindah-pindah. Jadi si U ini bisa jadi ini, bisa jadi ini. U tuh yang, oh, sorry, ini V. Sorry, ini V. Nah ini V kan? Nah ini V nih. Pokoknya V itu yang hijau. Gitu. Udah selesai. Sekarang yang ditanya apa? Dari CD, C ke D. Ya lewat sini. Min U plus V. Jadi CD itu bisa diganti CO ditambah OD. CO-nya min U. OD-nya V. Udah, itu jawab. Ya, ini digambar dulu. Terus dilihat. Gitu. Geometri gitu. Nah, kalau ada gambar, bisa kita ini. Kalau nggak ada gambar, ya kamu kayak tadi aja. Yang kita bahas. Selisih titik dengan titik yang ini. Gitu. Oke? Apa tadi? Satu lagi tadi? Dimensi 3. Boleh Pak satu nomor. Jaga-jaga aja. Dimensi 3. Jaga-jaga. Oke, siap. Dimensi 3. Oke, nanti kita bahas lagi anak. Ini kan nanti kita belajar untuk UTBK nih. Nah, nanti UTBK kita kuatin lagi. Oke ya, anak. Nah, sekarang kita coba. Yang ditanya dimensi 3. Dimensi 3-nya nanti ada 2 yang ditanya sih. Sebetulnya bisa 2 kemungkinan. Ditanya jarak, ditanya titik. Gitu. Ditanya sudut. Gitu. Jadi anak kalau dimensi 3 itu, masalah utamanya cuma 2. Satu, kamu ditanya sudut. Kedua, kamu ditanya jarak. Gitu. Cuma 2 macam kok. Gitu. Jadi kalau soal dimensi 3 itu, dari dulu yang ditanyakan, oke, oke, bentar, kita lihat soal-soal. Nah, ini, oke, ini anak soalnya. Nah, tapi nggak kayak UTBK lah. UTBK lebih susah soalnya. Harusnya sih besok nggak aneh-aneh banget. Cuman takutnya kamu yang kemampuannya yang masih belum. Jadi kelihatannya jualannya jadi aneh semua. Nah, misalnya gini anak tuh. Nah, ini kayak soal ini nih. Sinus, sudut. Jadi 2 nanti. Ditanya jarak, ditanya sudut. Garis gitu. Oke, saya langsung rumus kasih rumus cepat aja ya. Karena soalnya kalau saya ajarin teorinya nggak akan cukup nih. Oke ya, oke. Kamu boleh ditulis. Misalnya kamu nggak tahu sama sekali lihat tentang dimensi 3, blank. Oke, kamu tinggal ngikutin yang kita bahas. Oke, anak kamu gambar dulu kubusnya, silakan. Sok. Gambar dulu kubusnya, saya bantuin, saya pandu langsung. Oke, ini jaga-jaga. Tapi ini nanti saya buka file lagi pada saat nanti kita sudah mulai masuk ke UTBK-an. Karena ini kan luang ya. Jadi bisa jadi soalnya ada di dalam, ada kamar, nah, terus kayak tadi si Daniel ada kamar, terus ada tali, ada titik, ada bidang dan lain-lain. Oke ya, oke ya, anak. Bisa gini. Nah, oke, ini soalnya sama kamu gambar dulu kubusnya. Silakan. Nah, ini. Ya, ini ada kubus. Oke. Dah, gambar dulu. Oke.
E ke BD. Ini kita bisa pakai untuk semua soal ya. Ini titik, ini garis. Kalau tadi kayaknya ada titik ke titik ya, yang di tengah-tengah pertemuan di dinding. Tadi ada ya, Zafira, soal titik ke titik. Iya, Pak, ada. Ingat soal. Yang aku inget tuh, jadi dia jarak dari A ke tengah-tengah AE itu ada 2. Terus diketahui sisi A sama AB sama BF-nya, Pak. Tapi aku lupa dia nyanyinya apa sudut atau panjangnya aku lupa. Ini Tapi aja jarak titik kita udah nyari diagonal nih, tapi saya lupa nyari diagonal atau sudutnya. Tapi jaraknya titik ke titik. Kenapa, Pak? Titik ke titik. Iya, iya, Pak. Oke, kalau titik ke titik memang matbua. Gini, oke anak. Nah, sang misalnya gini nih. Ini ada titik E. Terus ini garis BD. Ya, oke. Nah, sang ingin ditanya jarak E ke BD. E ke BD. Oke. Nah, anak-anak gini kuncinya. Kamu tarik garis. Ini BD. Ini E. Gitu. Nah, jarak titik ke garis harus tegak lurus. Oke. Harus tegak lurus. Jadi kunci pertama harus tegak lurus. Gitu. Nah, terus udah. Berarti kita harus tahu segitiga apa nih. Nah, sekarang kita hitung. Berarti harus nyari dulu ED, ED, E ke D. Nah, ngitung E ke D anak gini. Ini rusuknya kan 8. Sama saya karena nggak ada tengah-tengah dijadiin aja 2. Jadi semuanya jawabannya jadi 2-2. Berarti nanti jawaban kita dikali 4. Ya, jawabannya nanti kali 4. Jadi kenapa dikecilin supaya ngitungnya gampang. Tadinya 8 dijadiin 2. Tapi jawabannya nanti kita kali 4. Jadi bayangin kubusnya sekarang rusuknya jadi 2. Nah, ngitung ED, lihat nah, E ke D turun 2, ke belakang 2. Kuadatin masing-masing. Akar 8. Ya, ED. Nah, terus kamu harus ngitung juga EB. Di sini. 2 ke kanan, 2 ke bawah. Dikuadatin masing-masing. 4 tambah 4. Akar 8. Nah, terakhir tinggal ngitung BD. BD juga ternyata karena dia ada di tengah-tengah, 2 ke sini, 2 ke sini. Akar 8. Nah, nanti usahakan kamu tahu segitiga yang kalian hadapi. Di soal ini, ternyata segitiganya sama sisi semua. Nah, kalau dia sama sisi, titiknya pasti jatuh ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah. Makanya jawabannya jadi tingginya ini kan. Tingginya akar 8 dikurangi 2. Akar 6. Gitu. Berarti jawabannya ini tingginya tuh yang ini. Nah, miring gini. Ini akar 6. Berarti jawabannya akar 6. Nah, cuma karena tadi kita mengecilkan jawaban, makanya dikali lagi 4. Makanya jawabannya jadi 4 akar 6. Gitu. Ya. Jadi intinya kalau kalian ketemu dimensi 3, jarak titik ke garis. Kalau tadi di matematik kan titik ke titik. Kalau dimensi 3 mungkin di matematika lanjut harusnya titik ke garis. Nah, kalau